harus mengunci pintu dan jendela saat keluar rumah untuk mencegah masuknya orang asing atau pencuri yang bisa membahayakan keselamatan atau mencuri barang-barang berharga. Dengan mengunci pintu dan jendela, kita memastikan rumah tetap aman dan terhindar dari potensi risiko kejahatan atau tindakan yang merugikan saat kita tidak ada di tempat. Tindakan ini adalah langkah pencegahan penting dalam menjaga keamanan rumah dan keluarga. Sistem alarm yang dipasang di rumah memiliki beberapa manfaat penting, antara lain: 1. Keamanan dari pencurian. Alarm berfungsi sebagai pencegah pencuri karena suara alarm yang keras bisa membuat mereka panik dan lari sebelum sempat melakukan kejahatan. 2. Peringatan dini. Alarm memberi peringatan dini saat ada aktivitas mencurigakan atau jika seseorang mencoba masuk tanpa izin, sehingga penghuni rumah bisa segera mengambil tindakan. 3. Pengawasan 24 jam. Sistem alarm sering terhubung dengan layanan keamanan atau bisa dikontrol dari jarak jauh sehingga rumah tetap aman meski penghuninya sedang tidak ada di tempat. 4. Perlindungan kebakaran dan gas berbahaya. Beberapa sistem alarm modern juga dilengkapi dengan sensor asap atau gas berbahaya seperti karbon monoksida, sehingga memberikan peringatan dini jika terjadi kebakaran atau kebocoran gas. 5. Menurunkan premi asuransi. Beberapa perusahaan asuransi memberikan potongan premi jika rumah dilengkapi dengan sistem alarm karena dianggap lebih aman. 6. Ketenangan pikiran. Dengan adanya sistem alarm, penghuni rumah merasa lebih aman dan tenang karena tahu ada perlindungan tambahan dari potensi ancaman. Pemasangan alarm ini penting untuk meningkatkan keamanan rumah secara menyeluruh. Manfaat pencahayaan luar ruangan untuk keamanan. 1. Mengurangi risiko kejahatan. Pencahayaan yang cukup mengurangi area gelap di sekitar rumah yang sering menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan. Cahaya akan membuat mereka lebih terlihat dan rentan terdeteksi. 2. Meningkatkan pengawasan. Dengan pencahayaan yang baik, penghuni dan tetangga dapat lebih mudah melihat aktivitas mencurigakan di sekitar rumah. Ini juga membantu sistem keamanan seperti kamera CCTV untuk menangkap gambar dengan lebih jelas. 3. Mencegah vandalisme. Area yang terang lebih sulit dijadikan target untuk vandalisme karena pelaku biasanya ingin tetap anonim dalam kegelapan. 4. Meningkatkan rasa aman. Cahaya luar yang memadai memberikan rasa aman kepada penghuni saat berada di luar rumah pada malam hari, seperti saat masuk atau keluar rumah. 5. Penggunaan lampu sensor gerak. Lampu dengan sensor gerak hanya menyala saat ada gerakan yang terdeteksi. Ini tidak hanya menghemat energi, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada penghuni ketika seseorang mendekati rumah. Cara kerja pencahayaan luar ruangan untuk keamanan. 1. Lampu tetap statis. Lampu luar ruangan yang selalu menyala di area strategis seperti pintu masuk, garasi, atau halaman. Biar lebih aman, kalau sendirian di tempat sepi, kamu bisa coba beberapa cara ini. 1. Waspada sama lingkungan sekitar, perhatikan sekeliling, dan pastikan gak ada hal yang mencurigakan. 2. Bawa alat keamanan, misalnya semprotan merica atau peluit. Ini bisa bantu jaga-jaga kalau ada hal gak diinginkan. 3. Tetap terhubung, kasih tahu seseorang kalau kamu sendirian di tempat sepi, atau sering-sering ngecek ponsel buat komunikasi. 4. Hindari pakai earphone, ini bisa bikin kamu kurang peka sama keadaan sekitar. 5. Pilih jalur yang aman, hindari lewat area yang benar-benar terpencil atau nggak ada orang sama sekali. 6. Pakai aplikasi keamanan, ada beberapa aplikasi yang bisa kasih tahu lokasi kamu ke orang terdekat kalau ada kondisi darurat. Tetap tenang dan jangan panik, yang penting selalu waspada. Biar kode OTP kamu aman dan gak diketahui orang lain, coba ikuti langkah-langkah ini. 1. Jangan bagikan kode OTP. Jangan pernah kasih tahu kode OTP ke siapapun, termasuk
termasuk yang ngaku dari bank atau layanan tertentu. Mereka nggak akan minta kode OTP. 2. Periksa URL situs dan aplikasi. Pastikan kamu login atau menggunakan situs dan aplikasi resmi. Hindari link mencurigakan yang bisa jadi phishing. 3. Aktifkan verifikasi 2 langkah 2FA. Selain OTP, kamu bisa aktifkan lapisan keamanan ekstra di akun-akun penting. 4. Hapus pesan OTP segera. Setelah kode OTP dipakai, langsung hapus pesannya supaya nggak ada yang bisa ngakses dari ponselmu. 5. Gunakan aplikasi keamanan. Beberapa aplikasi bisa melindungi data di ponselmu, termasuk mengamankan pesan OTP. 6. Jangan simpan OTP di tempat terbuka. Hindari mencatat kode OTP di catatan digital atau fisik yang mudah diakses orang lain. Yang paling penting, selalu cek setiap aktivitas di akunmu, biar bisa cepat tanggap kalau ada yang mencurigakan. Biar aman dari copet saat di jalan, kamu bisa ikuti beberapa tips ini. 1. Jaga barang berharga di tempat aman. Simpan dompet atau ponsel di kantong yang sulit dijangkau, misalnya di dalam jaket atau tas yang selalu kamu pegang erat. 2. Gunakan tas anti maling. Tas dengan resleting di bagian belakang atau tas selempang yang bisa kamu hadap ke depan akan lebih aman daripada tas yang digantung di belakang. 3. Hindari menggunakan barang mencolok. Hindari menunjukkan barang-barang mewah seperti perhiasan atau gadget mahal, supaya nggak menarik perhatian copet. 4. Tetap waspada di keramaian. Copet sering beraksi di tempat ramai. Jangan terlalu fokus pada ponsel atau sesuatu yang bisa mengalihkan perhatianmu. 5. Posisi tas selalu di depan. Kalau bawa tas, usahakan posisinya selalu di depan tubuh dan jangan dibiarkan terbuka. 6. Kenali gerak-gerik mencurigakan. Kalau ada yang mendekat terlalu tiba-tiba atau berdesakan tanpa alasan jelas, waspadai. Jangan ragu untuk menjawab. 7. Hindari mengeluarkan uang atau barang berharga di tempat umum. Kalau butuh mengambil uang, lakukan di tempat yang aman dan gak ramai. Tetap waspada dan jangan lengah, terutama di area yang ramai atau sempit. Hai guys, aku mau pulang, ikutin aku sampai rumah ya. Dampak oversharing di media sosial bisa cukup serius, terutama dari sisi privasi dan keamanan. Ini beberapa contohnya. 1. Risiko keamanan. Informasi pribadi seperti lokasi, jadwal aktivitas, atau rencana bepergian bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berniat buruk, seperti pencurian atau stalking. Misalnya, kalau terlalu sering ngepost lokasi atau rutinitas harian, itu bisa bikin seseorang lebih rentan diikuti oleh orang tak dikenal. 2. Gangguan privasi. Kadang-kadang orang yang sering oversharing bisa merasa privasinya terganggu, karena banyak orang jadi tahu urusan pribadi mereka. Ini bisa jadi bumerang, terutama kalau ada yang memanfaatkan informasi tersebut untuk gosip atau mempengaruhi persepsi orang lain tentang diri kita. 3. Penilaian negatif. Informasi yang kita bagikan, apalagi yang sifatnya terlalu pribadi, bisa bikin orang lain ngejudge atau salah paham. Misalnya, ngepost masalah pribadi secara terus-menerus bisa membuat kita dianggap drama atau terlalu mencari perhatian. 4. Masalah psikologis. Oversharing kadang bikin seseorang terlalu bergantung pada validasi dari likas atau komentar yang bisa berdampak ke kesehatan mental. Kalau responsnya gak sesuai ekspektasi, bisa jadi kecewa atau merasa gak cukup baik. 5. Terkait reputasi. Sekali posting sesuatu yang overshare atau berpotensi kontroversial, bisa sulit untuk menghapus jejaknya di internet. Hal ini bisa berdampak pada reputasi seseorang di masa depan, termasuk di tempat kerja atau lingkungan sosial. Jadi, menjaga batas dalam berbagi itu penting banget, biar tetap aman dan terhindar dari risiko yang gak diinginkan. Gunakan kata sandi yang rumit seperti menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dari menggunakan kata sandi yang mudah seperti nama dan lawan. Menjaga keamanan password itu penting banget buat melindungi akun dari orang-orang yang berniat jahat. Ini beberapa cara efektif buat menjaga password kamu. 1. Gunakan password yang kuat. Buat kombinasi yang unik dengan memadukan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari pakai informasi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama. 2. Jangan gunakan password yang sama.
Jangan pakai password yang sama untuk beberapa akun, apalagi untuk akun-akun penting seperti email atau akun bani. Kalau satu akun bocor, akun lainnya masih aman. 3. Aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA. Fitur 2FA bisa nambah lapisan keamanan. Jadi selain password, kamu perlu konfirmasi tambahan, seperti kode yang dikirim lewat SMS atau aplikasi autentikasi. 4. Jangan bagikan password ke orang lain. Jangan pernah kasih tahu password ke orang lain, termasuk teman dekat atau keluarga. Kalaupun perlu berbagi akses, lebih baik pakai opsi berbagi akses sementara atau gunakan aplikasi manajemen kata sandi. 5. Perbarui password secara berkala. Sebaiknya rutin ganti password setiap beberapa bulan sekali buat menjaga keamanan akun. 6. Hati-hati dengan link mencurigakan. Kadang-kadang ada link atau email phishing yang pura-pura dari layanan resmi. Jangan pernah masukin password kalau gak yakin sama linknya. Periksa apakah domainnya benar. 7. Gunakan password manager. Kalau sulit ingat banyak password, kamu bisa pakai password manager. Ini bisa bantu simpan dan enkripsi semua password di satu tempat yang aman. Cara-cara ini bisa bantu banget buat ngejaga akun tetap aman dan terhindar dari kemungkinan diretas.